Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Rahman, guru matematika SMA Negeri Seribu Bukit, Kabupaten Gayo Lues, akan memaparkan upaya mengatasi learning loss dengan menggunakan video sebagai media pembelajaran blended learning pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri Seribu Bukit. SMA Negeri Seribu Bukit merupakan salah satu sekolah berasrama di Provinsi Aceh yang memiliki visi mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa, berprestasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. SMA Negeri Seribu Bukit terus berupaya meningkatkan prestasi peserta didik dalam menghadapi era revolusi 4.0. Saat dunia pendidikan terpukul di masa pandemi COVID-19, virus corona melumpuhkan semua kegiatan yang sangat vital bagi kehidupan, pembentukan karakter, dan peradaban bangsa. Tidak adanya interaksi langsung antara guru dan siswa dinilai sebagai hambatan yang besar. Ancaman mulai mengintai anak Indonesia, mulai bermunculan, salah satunya adalah resiko learning loss. Baik dari sisi perkembangan karakter hingga sisi kognitif pun menjadi momok yang menakutkan. Kebiasaan baru di masa pembelajaran tatap muka terbatas tetap dijalankan. Ada 4 sistem pembelajaran yang telah kami lakukan sejak ditetapkannya penyebaran virus corona sebagai bencana nasional non-alam. Yang pertama adalah peserta didik belajar secara offline dari rumah dengan cara guru mengantarkan bahan ajar ke setiap tempat tinggal peserta didik. Cara ini dianggap tidak efektif karena jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah sangat variatif. Dan ada yang terjauh adalah 50 km dari sekolah. Kemudian kami cari cara lain, yaitu peserta didik yang diminta untuk hadir ke sekolah untuk menjemput bahan ajar, kemudian bergantian dengan guru yang datang ke rumah. Kemudian setelah mengikuti pelatihan yang diadakan di sekolah terkait menggunakan aplikasi pembelajaran online, maka kami melakukan pembelajaran menggunakan secara virtual meeting, Google Classroom, Edpuzzle, Schoology, serta aplikasi LMS lainnya. Cara yang ketiga ini juga belum mampu menampung semua peserta didik. Dari keseluruhan hanya 60% yang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya terdapat daerah yang belum terkoneksi dengan jaringan internet. Saat ini kami masih merasa aplikasi yang terbaik digunakan adalah platform WhatsApp, di samping menggunakan jaringan yang ringan dan mudah dioperasikan. Metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas adalah blended learning, di mana seorang guru membuat video pembelajaran kemudian diupload ke platform YouTube, selanjutnya mengirimkan linknya ke grup WA. Bagi peserta didik yang tidak terdapat jaringan internet, dapat berjalan ke beberapa kilometer dari tempat tinggal, kemudian peserta didik dapat mendownload video dan LKPD yang dikirimkan oleh guru. Tahapan pembelajaran dari rumah dilakukan ada beberapa langkah. Yang pertama, guru melakukan penyusunan LKPD dan PPT yang sesuai dengan materi dan indikator pembelajaran yang telah dipilih. Selanjutnya, guru melakukan perekaman narasi dan video menggunakan PowerPoint PPT yang sudah disiapkan. Kemudian langkah ketiga adalah video yang tadi akan diproses editing dan mengupload video itu ke channel YouTube. Berikutnya langkah terakhir adalah video dan LKPD yang sudah disiapkan dikirim melalui link WhatsApp. Selanjutnya guru memilih materi pembelajaran dan LKPD yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian dikirim ke link grup WhatsApp peserta didik yang telah dibuat dan dikelola oleh sekolah. Kemudian kalau ada peserta didik yang mengalami kendala-kendala dalam proses mengerjakan LKPD dan proses belajarnya, maka guru akan segera membimbing dan meminta bantuan kepada peserta didik yang lain. Kemudian memberitahukan dan memastikan kepada setiap peserta didik telah menerima link-link yang telah diberikan oleh guru. Setelah belajar selama 1 minggu di rumah, maka saatnya bergantian shift untuk masuk asrama. Di dalam kelas, peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan cara melanjutkan diskusi dan pembahasan materi yang terdapat dalam video yang telah mereka pelajari sebelumnya, serta membahas kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam mengerjakan LKPD sebagai tugas mereka.
Baik Ananda semua, sekarang ini kita akan membahas atau mereview video yang sudah Bapak berikan pada minggu lalu. Kemudian LKPD. Apakah mungkin ada yang terkendala dalam mengerjakan LKPD? Silakan ditanyakan. Ya, silakan. Beban materi pelajaran yang dikemas dalam video pembelajaran digabung dengan pembelajaran tatap muka diperkirakan dapat mengimbangi kualitas pembelajaran secara normal. Sehingga walaupun ada materi pelajaran yang masih memerlukan pendalaman atau tertinggal bagi peserta didik, dapat memutar kembali video pembelajaran yang telah dibagikan serta dapat kembali mendiskusikannya bersama peserta didik yang lain ataupun langsung kepada guru. Siapa yang mau pertama sekali mau presentasikan tugasnya? Saya, Pak. Oh, boleh, silakan. Kemudian peserta didik menyimak presentasi beberapa peserta didik lainnya. Dalam proses pembelajaran ini diharapkan kepada peserta didik dapat meningkatkan kecakapan berkomunikasi, berpikir kritis, berpikir kreatif melalui kerjasama dalam kelompok. Sebagai tindak lanjut dari paparan saya ini adalah kami berharap adanya aplikasi pembelajaran yang mudah dan tidak terlalu tergantung dengan internet. Demikian paparan yang saya sampaikan tadi. Semoga ada manfaatnya untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.